Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Reni Anggraini. Mudah-mudahan tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang berikutnya, saya sekaligus MC sekaligus ingin sedikit tentunya menyampaikan sepatah kata mewakili keluarga berduka. Jadi tentu yang pertama yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyak mungkin kepada seluruh jamaah, baik itu yang berada dari tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, kemudian pemerintah desa atau pemerintah yang ada di Dusun Pati ini, yang tentunya jika sekiranya bukan kerja sama tak semua, maka kegiatan ini atau tauziah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Maka mewakili keluarga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terkhusus kepada Al-Ustadz Nasabaki Taubela Aneh. Sebenarnya beliau adalah orang kecamatan Bontoramba, di bawahnya lagi Kota Jeneponto, tapi tentu dengan syiar agama dia tidak menghitung-hitung persoalan waktu ataupun tenaga demi untuk menyebarluaskan yang namanya persoalan dakwah. Kemudian manakala terdapat kekurangan dalam pelayanan kami, tentu mewakili keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang berikutnya, anne amakna atau androng tumalasukan na anne anggeku punatena ku salah palangere informasi dari keluarga bahwasanya lah bisi bilangan tahun umuruna. Maka tentu selama hidupnya mungkin rikaniakan narungka-rungka ataupun rigautnya namotoa niat mungkin terkadang kana-kanana ya rekania panggaukan salana sehingga anodo yami antu mangiri Pak Maeta. Maka melalui kesempatan ini saya mewakili keluarga agar kiranya kita meporangi punna memang pale niat kilebak napak risi nyawata. Kemudian yang kedua, nasabak kibat talatongin na erana mungkin bisa najelaskan sinampe ustazka yami antu persoalan nikanaya indrang, bahkan nabita tia ina sambayangi ane sumpai mayat ka punna tena paleba dipastikan angkanaya tina manto inran na ane tumatea yareka tena panalapas at nibayara. Oleh sebab itu punna rigaut talasa na ane nenekku yareka antok kunia kileba na panginrangi agar kiranya maiki nakipaui yareka punania bukti-bukti yang kuat, insyaallah kita akan selesaikan secara kekeluargaan. Kemudian yang berikutnya, saya kira mewakili keluarga sekaligus berpesan terkhusus mari keluargaku tentunya bukan persoalan ni cini ki pangainta mangeri mi antu tau tuata yareka tumatenta tentang seberapa air mata yang kita teteskan ya reka sikure karutta jene matanta ki pasulut tiai mi anjo kira-kira ustaz natayang ya mi antu tumatea ya mi antu natayang punaniaki angai mangeri tau tuata berarti persoalan doa mami. Tetapi alhamdulillah dalam ruang lingkup keluarga kami tinamangka janiak kulangere la bese-besere ya reka persoalan harta lah ni Pak Beserang kemungkinan tinamantuk boleh kapal lah ni Pak Beserang. Tetapi niat toh hikmana anne tala saksia-sia sebab kenapa tandre ni sirata lah ni Pak Beserang. Tetapi mana mamon jo nania lani Pak Beserang apa sanga anjo mangeri pupurinangku sabaki ane tau aku talu isiana se rebaine dua burane ya kurasa dia makin yakis si Pak Boyai si Pak Mae. Sebab kenapa tanra pangaina sedria anak mairi tau anak puna neki si baji-baji ki sedria keluarga kemudian neki senantiasa papalat tulungange bayi yami antu puna lepak ki sambayang ataupun dalam waktu-waktu yang tertentu. Kemudian yang berikutnya sekedar informasi Ustaz, arena ane antukku almarhumah Indo Ala ya, namanya dipanggilkan di sini Indo Ala. Jadi lebih 100 tahun ane almarhumah nisariangi umuru baturi kareng Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan ini sekali papole punania kesalahan na kita meporangi punania inranna barekulle yami antu kipawi maengeri keluargana almarhumah lalu kita selesaikan secara kekeluargaan. Baik,
terima kasih kembali saya sampaikan kepada Al Ustadz jarian Ustadz kalangerangan ceramah Arena Yami Antu Ustadz Haryandi SE. Sekali lagi beliau dari Kecamatan Bontoramba, Rawangan Nepole Kota Jeneponto. Kurasan ne pun nayang ngeran ceramah tausia sebab tau rungka-rungka kinja lacir ginam perapi kapang. Kasak-kasak ngerang. Dari la bicara sinampe sanggina singara mengkandar jana subuh kapang. Artinya napa singarang aseng ki segala bentuk apa-apa yang tentunya lani eran salah punna mate ki terkhusus riana na ustaz barek kule kejelaskan apa kule na panggaukang punna niat mi anne tau toya menghadap mangeri kareng Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengefisiensikan waktu dengan sebaik-baik mungkin kepada Al Ustadz Haryandi dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barik kagare birin-birin tamparang ini nacak di sarantan. Kulangi ru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kama minjo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirina, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Allah wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lamu ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mautu babun wa kullu an-nasi dakhilun. Wa qala Nabi al-qubur awwalu manzili min manazilil akhir wa akhir manzili min manazilid dunya amma ba'd. Yang saya banggakan, cintai, saribatangku Ustadz Abdul Salam. Iya, nah rempak dengan ten Ustaz. Dempak ba. Iya, saribatangku dempak ba. Saya di dada sumpahin rikaru yang nampak nakiu kan. Sebenarnya beberapa malam ini saya tidak tinggal di rumah. Mangga nggak sebenarnya. Capek nggak sebenarnya. Mingkana talipong anak-anak ikate palatolong asari batang. Palatolongan di kaandi garia. Barak minigutangan aja jiru hari-hari pani. Barak minigutangan karena dia. Mati namanya anak paruru nari saringkun barak mau boleh. Jamaah sekalian, jadi sumpahin nak ini tidak ada kan ini sumpahin. Sebenarnya nakana mugo bangia, mika tiba-tiba nakana nenek bangia. Iya, karena kebetulan Ustadz yang mau ceramah pada malam hari ini berhalangan. Pinruam man enak kenyambean tidak ada. Dikana sampai bangia. Jadi Pak Ibu sekalian mohon maaf pun natena naga ceramah aku. Eki pamupora ngana sabah. Kira pangin tu pun panyambe mamo. Mana gak gatega mau pun panyambe. Ai. Kama tu jintu kate baik ini pun panyambe ni parki panyambe dia makira ni dudu. Kasambe na gintu di parki panyambe. Kama tu jinaken ni kalau kasambe na jadi hari ke panyambe. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar perkenalan.
Jadi saya biasa dipanggil Ustadz Andi, nama panjangku Haryandi. Iya, nyale bangkana ngapa katerin tes Haryandi. Kodi na langirana, ku kan anak ke kodi ya ren ku mingga terkenal ka. Ya toh, kau nau anaya renu, gak gana ren na mingga nangis, kau tenang terkenal. Ya toh, biar jelek yang penting terkenal. Iya, jadi saya biasa dipanggil Ustadz Andi. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah ada yang melihat saya, tapi alhamdulillah saya cukup terkenal di keluarga. Iya, salah nangkir jadi ponte nabi jangku ikut nam pasti minisengku. Insyaallah iya. Apalagi pun purinangku. Iya. Nakang kalian ju purinangku. Iya, nakang kalian jadi kionga. Jadi pun lampa-lampa nangkir jadi ponte nangkir ponto ramba, andrai ribirim bulu. Iya, naon di Bangkala. Asal kisah Abu Jarin Ustadz Andi Nabi Jangkule kita nampas ini singa. Iya, karena saya cukup terkenal. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini belum kenal saya, iya, bolehlah buka-buka di YouTube. Ada namanya Andi Arrozi. Tuh, iya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Promosi polis gaya batur kate anak ku ponda tonyi pun air kipale enjoy alhamdulillah pun nanti aki na uzubillah ngapa nak kipalakam mana gratisnya subscribe kata. Yang kedua saya beruntung malam ini ketemu sama adik saya Reni Anggraini. Jadi saya panggil adik, dia kuliah ke di mana dia? UIN dia, tapi mengajar di mana dia? Mengajar tilawah. Di UIN. Semester berapa sekarang? Semester 9. Biasanya saya 7 semester. Oh mindre ku tayang nene jam mangadi. Iya nah kita semester 8. Tapi bagi selalu dulu sagan 7 mo. Ini sagan 7 pun nak gelar SPD mu tahu kan. Luar biasa. Hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sekedar perkenalan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita berkenalan di tempat ini. Seterusnya kita akan selalu kenal. Dan nanti siagang pun tambah di surga. Amin ya rabbal alamin. Teki japarioloi. Kikyotong kini mae bunan tahu kiri surga. Keretonya kita tak di surga teka teton jairo, ya toh? Begitupun sebaliknya, gapakin tamar itu mengana surga, nak dolo-dolo tamat tena kicini tetau mah kita bangkai. Karena teman Ustadz Andin jo. Boleh jadi saya ditempatkan di VIP-nya surga. Toh? Jadi tena kicini ka. Mingga pun nanti namin toh kibuntu lelalan di surga motor kisulu boya teman Ustadz Andin jo ngapa nak kulit tena na tandra na tulus untamari andre kilalan di surga. Iya dicari ternyata nak kija jadol na dibantai. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Nah sebenarnya Pak Ibu sekalian, la bijani papinya mana sareng Allah taala nih. Banyak sekali nih. Tidak bisa dihitung-hitung karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an apa nakana Allah taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kau mau hitung nikmat saya tidak nak kulle bener konre gengi. Labi pa bener lalu sampai nyoba pinjamanku tidak bisa. Ada nak kulle Pak Ibu sekalian. Labi jane pa pinjaman sering Allah taala. Mungkin suara saya ya tidak sebagus dengan yang mengaji tadi ya. Karena memang mengaji tadi itu kori iya. Pun anaknya iya sakra kori. Iya, kori kari. Iya, sakra kari mami. Hadirin dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah. Nah, sahabat, lak bijai ini bapinya mana sareng Allah taala. Enggak bisa dihitung. Lak bi panero disambai. Mulai dari rambut kita sampai ujung kaki kita yang di bawah, sangin papinya mana sareng Allah taala nih. Tidak bisa dihitung, tidak bisa diganti. Siapa yang bisa ganti kenikmatan Allah? Tidak bisa. Penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, kesehatan kita, seluruh batang kale batu ngasir Allah Ta'ala, kesehatannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa siratan di pari ane kate maari nga ata? Naka narampe Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmatku, syukurku, maka akan aku tambah lana tambah dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Jama-jama lomo jinda jama-jama ngapa ibu sekalian syukur kan.
Alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah saya punya motor, alhamdulillah saya sudah punya istri, alhamdulillah saya sudah punya anak. Sekalipun rumahnya kecil, motornya kecil, istrinya kecil, tapi tetap bersyukur, maka insya Allah Allah akan tambah itu kenikmatan. Mungkin jumlah rumah tidak ditambah, tidak tambah injo jumulanan jo balat, tidak jangan tambah Pak Ibu sekalian. Tidak nak tambah mungkin jumulanan jo baininta. Tidak bertambah jumlahnya mungkin anata. Tapi perasaan dalam diri kita, anne nyawata selalu merasa puas dengan apa yang kita miliki. Rumahnya sederhana, cadi-cadi di pantarangan kacini kang ingkale. Lalangan jeboni balan, alhamdulillah. Karena orang bersyukur. Mana cek lah jana camba. Ingka jangan ditumpukan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan selalu merasa puas. Mau tahu kuncinya orang kaya, Pak? Bu. Erki kalau manyang, ndak usah punya mobil banyak, ndak usah. Cukup 2 kalau ada, atau cukup 1 kalau ada, ataupun nanti ya tidak usah. Bagaimana caranya jadi orang kaya? Tekama bateta jari itu kalau manyang Pak Ibu sekalian. 1, ji bersyukur ki. Kalau kita bersyukur Pak Ibu sekalian, istri kita yang jelek pasti kita akan cintai sepenuh hati toh. Tapi kalau kita tidak bersyukur, secantik apapun istri kita akan selalu mengatakan, sasa lalang kuntu nikai ko lebon nuriolo kucini nenen kan natal anak no ngapa nukan repu. Kenapa itu terjadi? Nah sudah mulai muncul dalam hati kita ini rasa-rasa tidak bersyukur. Yang kedua, mari kita syukuri kesehatan ini. Penglihatan kita. Ini mata Pak Ibu sekalian, 1 gratis. Yang kedua, tidak disuruh ganti sama Allah. Tidak disuruh sambil ta'ala ni matanta. Sementara mata ini kita pakai beraktivitas setiap hari, pagi, siang, dan malam. Mencari nafkah di laut, mencari nafkah di daratan. Mata kita pakai ini. Hebatnya lagi ini mata tidak punya kata sandi, tidak punya password. Ada di sini yang pakai mata, pakai password. Nanti di gambar passwordnya baru tak buka mata, tak ada. Ada di sini yang pakai kata sandi matanya. Nanti ditulis 0008091992. Ada? Tidak ada. Bangun tidur langsung secara otomatis bisa melihat toh? Betul? Halo? Yang kita tidur ya? Iya, gak pakai kadur mikaruk-karuk kuripak kana-kana ikat terok ngurut tuh. Ada mata ada di sini yang punya mata pakai password. Tidak ada. Bangun tidur secara otomatis langsung bisa melihat. Alhamdulillah. Kadang aku tanya jonya password nanjo matanta. Nagap pakai tindro. Sila bulabuan sonata kita lupa password na matanta. Si tangga mata magi bunambang ki tindro. Katanya mau kikule bila kaki lupa kas password na. Iya toh? Kiki lupa kata sandina. Mata ini Pak Ibu sekalian, secara otomatis tidur, pak, langsung bisa melihat. Yang kedua, mata ini secara otomatis langsung bisa mengenali. Kita langsung tahu, ini anak pertamaku, ini anak keduaku, ini anak ketigaku. Anne anak anak-anakku, langsung bisa kita kenali. Bayangkan Pak Ibu sekalian, kalau mata kita ini tidak sesempurna itu. Boleh jadi kita keluar rumah, kita melihat wanita yang lain, melihat suami yang lain, kiara ki bainin, padahal bainin na tahu. Nah kenapa mupur ang mana? Allah lo anjuri pas perbatasan jene ponto bantaing, iya baik-baik ne kucini. Ku kodokannya ka kuari ki kau kasintan jak dulu kok. Kenapa Pak Ibu sekalian? Alhamdulillah mata ini bisa mengenali dengan jelas. Kemudian berbicara persoalan pendengaran, as-sam'u palangiritan. Tidak punya juga kata sandi. Tena tompen polana. Amau kitindro langir kisara langsung kiseng kibatai karena sarana ne tetanggaku ne sarana si balakku. Secara otomatis hebat ini pendengaran. Tapi adakah yang bisa memberikan kita penglihatan dan pendengaran sesempurna ini selain daripada Allah? Tidak ada. Tuh, orang barat sediakan kita headset, orang barat sediakan kita ini iPhone. Tapi ketika pendengaran ini rusak, semahal apapun headset yang kita beli tidak ada gunanya karena ini pendengaran sudah rusak. Semahal apapun handphone yang kita miliki, kalau mata ini rusak untuk apa? Taruhlah misalnya, saya mau kasih ke HP. HP
HP itu HP iPhone 11 lah misalnya, harganya kurang lebih 30 juta. Iya, si pembeli Nmax. Tuh. Saya mau kasih gitu HP. Dengan catatan mata yang 2 saya ambil. Mau ki tidak? Tidak mau tuh. Kenapa tidak mau? Ngapain punya HP kalau mata tidak bisa melihat? Mata penglihatan ini rusak. Saking hebatnya nih mata, pendengaran kita, Masya Allah. Tapi ternyata masih sedikit di antara kita menyadari tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya mintu kutain Nabi Asa ini rampe, tulusuk ni rampe. Mulai protokol, antama sambutan, antama ustadz yang kecil selalu diajak kita, mari bersyukur, ayo bersyukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata masih sedikit di antara kita yang pandai bersyukur. Buktinya apa? Hidungnya sudah bagus. Karena tidak pandai bersyukur dioperasi supaya mancung katanya. Ternyata lebih cepat laku yang pesek. Ya toh? Yang pesek juga itu saya perkenalkan sama anak-anak muda. Kalau ada perempuan pesek, jangan kicalai karena itu banyak anaknya itu kalau pesek. Iya. Kalau orang mancung itu rata-rata sedikit. Iya, pengalaman saya. Karena saya punya tante begitu. Yang satu mancung, yang satu pesek. Anjo mancung ke saya anak-anak. Anjo pesek kasagan 7. Iya, jadi pun air kilo ya nata kata anak muda ya bodoh kayak boy kan YouTube PC kah? Itu? Sekaligus saya ini memproklamirkan ini ada saya ini cewek-cewek yang PC supaya tidak terlalu sakit hati dihina. Tuh? Ya kan selalu buliannya begitu. Hadirin terahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah semua. Salamullah ala taha rasulillah. Oh, ini sedikit salawat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya lihat di belakang ada anak KKN ya. Anak KKN ya. Iya, boleh saya sama-sama salawatan. Ayo. Salatullah salamullah. Bisa? Anak KKN bisa? Ayo paling sama-sama, ulang dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, nya kucing nguak-nguak aja. Anda gusti ini tia salawat atau tina minto nabi nyu salawat ka mana ma mun ju salawat tina ki apil ke saluta mutalla sarilino. Puna laguna Niki Ardi lagi apa lagi? Tuh, apalagi yang baru-baru viral. Iya, apa lagi? Masa salawat tidak dihafal? Pak Ibu sekalian, salawat itu bukti cinta. Salawat itu pisah habis. Salawat itu bukti sayang. Kalau kita sayang dan cinta kepada Nabi, mereka mayo kita bersalawat. Nah, karena saya dan riwayat, anjo tahu kami nang kikiri ka, tahu si kakara nasi kakar ka, puna ni pau nalang rekini pau rena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natena nas salawat. Ia menjuto sana kikiri nah. Ni hari kita kikiri jadi pun ni yakin ni sabu hari anak bita salawat lah lagi Pak Ibu sekalian. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tidak punya akun Facebook. Muhammad itu tidak punya akun YouTube, tidak punya Twitter, tidak punya Instagram, tidak punya. Tapi dia punya followers ratusan juta. Followersnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Ratusan juta, bahkan orang-orang yang lahir jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, banyak yang menjadi followersnya Nabi Muhammad, termasuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Juga cinta, juga sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dia ikutkan, dia sertakan itu namanya Muhammad. Maka Allah heran. Wahai Nabi Adam, bukan berarti Allah tidak tahu. Wahai Nabi Adam, kenapa kau sebut namanya Muhammad? Ngapa nu sabekeun joreun anak bita? Nisengin juga Muhammad. Nah karena kareng riwat dunia kumo aman jeman jadi benten na arshka.
Kucini kinjo arena Muhammad. Arenta nampak arena Muhammad. Allah dulu baru Muhammad. Sehingga saya berkesimpulan. Nasabanjo Nabi Adam Pak Ibu sekalian itu sana cara dena. Saya berkesimpulan karena tena na sambarangan ne aren di Pak Barisang arena Allah Ta'ala. Tantu minne tahu kami nama labir anne. Bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berdoa melalui namanya Muhammad karena saya yakin dia adalah orang yang paling istimewa, dia adalah orang yang paling spesial di sisimu ya Allah. Maka Allah mengatakan dia adalah nabi, dia adalah manusia yang nanti akan diangkat menjadi seorang rasul sebagai khataman nabi, panongko risikuntu nabi. Tena monjo nabi pun naturumu Nabi Muhammad, diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah takziah yang dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Allah katakan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, apa nak Allah Ta'ala? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam amanta makondren dari surga. Apa yang kau miliki, apa yang kau mau nikmati. Apa yang nu kandre mimae wahai Adam. Maka kata Adam, terima kasih ya Allah atas nikmat yang engkau berikan kepada aku. Lama-lama Nabi Adam alaihi salatu wassalam tinggal di surga, menikmati segala fasilitas yang ada dengan pelayanan yang istimewa. Tapi ternyata toh Nabi Adam merasa kesedihan, Nabi Adam merasa kesepian. Sunyi hampa terasa hidupnya Nabi Adam. Tidak tahu apa yang sebenarnya dia cari. Tidak neseng kenapa naboya. Apa yang buat saya ini rindu, apa yang membuat saya ini berpikir. Dia mencari. Ternyata Pak Ibu sekalian, di saat Nabi Adam hidup di surga, Riyatuna Ta'ala saat di surga, bukan karena kurangnya fasilitas, bukan karena kurangnya kenikmatan yang ada dalam surga yang membuat dia gelisah. Tapi ternyata Nabi Adam alaihi salatu wassalam merasa tidak sempurna kehidupannya karena tidak ada sang bidadari, tidak ada pasangannya di dalam surga. Maka Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang jadi keperluan Adam? Naising Allah Ta'ala. Ternyata Nabi Adam butuh pendamping. Erki pendamping Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka diciptalah Hawa. Ini Pak Jari nih Hawa. Setelah kemudian Adam dan Hawa hidup di dalam surga, Allah katakan kepada Nabi Adam, kau tinggal di dalam surga wahai Adam bersama Hawa, dengan catatan, tia kon rampi-rampikin rindir serea poko kah? Namanya pohon khuldi. Asal katanya khalidun, makna nungang. Jangan kau dekati pohon ini apalagi sampai memakan buahnya, kata Allah. Maka kata Nabi Adam, siap keren, siap perintah. Berjalan waktu, datanglah iblis menggoda Nabi Adam. Pada waktu itu iblis belum dikeluarkan dari surga. Adam, kau tahu tidak? Kenapa kau dilarang dekati pohon khuldi ini? Maka Nabi Adam tidak tahu. Yang jelas saya disuruh untuk tidak mendekati. Ia jinjibangku tak kalah kesamina wa ta'na. Nah karena tolong Adam. Ia minne pokoknya khuldi. Ini yang disebut dengan pohon khuldi. Asal katanya khalidun, artinya kita akan kekal di dalamnya, itu khalidun, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini disebut dengan pohon khuldi. Kau dilarang mendekati dan memakan buah pohon khuldi ini karena kau ini dilarang untuk selama-lamanya dalam surga. Tidak ngaku Allah Ta'ala jo. Kodinan jo setan jo. Iya. Nah pasti nak putar ke cerita ya. Sehingga masa hari ini. Kau yang telah memilih aku. Dia putar itu. Maka lewu napi lagi lonan nih sehari ini nih. Sampai salawat ketinan Allah. Hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam, kau dilarang dekati pohon khuldi ini karena Allah tidak mau kau ini kekal di dalam. Dia Allah Ta'ala selalu kondrin tidak mau Allah. Tidak tamar dan Adam tidak percaya saya. Tidak percaya saya. Tidak mungkin Allah begitu. Tidak terpengaruh itu Adam. Maka setan ambil inisiatif. Iya bilang. Dia datangi itu Hawa. Karena dia tahu Hawa itu cepat dia tahu itu karakternya perempuan. Cepat sekali menerima rayuan. Apalagi kalau sopi COD. Li baju na pantang ngasir di keranjangan, nampatin aja na bali. Iya, aji ni kibongong kasih masuk di keranjang, aji ni kamu baru kasih masuk di keranjang, apalagi sopi COD. Maka datanglah di Hawa.
Siapa kau? Tak bangkai. Oh, saya ini syaitan, saya ini iblis. Berarti kau musuhku dong? Bilang, oh tidak, saya ini berteman kini, orang ki. Tuh, masa saya musuhi ki? Apa tujuanmu datang ke sini? Nu tahu gitu kenapa Allah larang kau dekati itu pohon khuldi? Nah, karena tidak ku tahu kia. Yang jelas Nabi sangkai Allah Ta'ala rampi-rampi ini dari pohon khuldi ya. Nah, karena tolo ko. Nah, karena ngapa nak ku tolo ya? Nah, karena ini khuldi batu anak kekal. Makna nungang ilalang itu khulidun, namanya disebut dengan pohon khuldi. Kapan kau makan buahnya, maka kau akan kekal di dalamnya. Nah, karena dipisangkan mana yang rapi-rapi di pohon khuldi ya, karena lani bongka masuk di surga. Kapan saya makan lagi tuh pohon khuldi, pasti saya akan kekal lagi. Digoda terus Hawa. Tama kira kalana. Satu, yang kedua. Nah, karena Hawa. Temai kon yang mantang lah. Hutaan aku temai kon yang mantang. Porenan nih pengaruh nih saya tangannya. Nah, karena di surga ini. Nah, karena pertanyaan saya, kenapa harus ada larangan di dalam surga? Sementara surga itu disampaikan dalam satu riwayat. Bahwa kalau kita masuk ke dalam surga, tidak ada lagi larangan apa-apa. Mau minum tua, terserah. Mau minum ballo, terserah. Singkat makanya. Mau koteler, terserah. Mau makan apa saja di dalam surga, terserah kau. Tidak ada larangan itu dalam surga. Tapi kenapa kau tiba-tiba dilarang itu dekati pohon khuldi? Coba pakan reseka kalanu Hawa. Entah makin nanawan Hawa. Nah, kan iyo di. Ajak itu Adam. Makan itu pohon khuldi. Supaya kau tahu apa sebenarnya di balik rahasia itu. Pak Ibu sekalian, bukan berarti Allah tidak tahu percakapan mereka. Bukan berarti Allah tidak tahu syaitan sedang menggoda Hawa dan Adam. Tidak. Allah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah tidak melarang syaitan? Kenapa Allah tidak kuatkan imannya Nabi Adam? Kenapa Allah tidak bisik-bisiki Nabi Adam? Karena kan Allah, innama arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah hanya katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah bisa melihat semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita di tempat yang paling gelap. Apalagi kalau terang. Jadi Allah melihat percakapan mereka, tapi Allah tidak melarang. Allah tidak melarang syaitan menggoda Nabi Adam. Maka tergodalah Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu. Dia datangi pohon khuldi itu, dia makan buahnya. Sampai di kerongkongan datang teguran. Ini Adam. Makanya itu ada di sini tandanya nih laki-laki nih. Apa istilahnya juga? Kemudian Hawa memakan juga itu buah khuldi. Sampai di dadanya, ditepuk dadanya. Kenapa kau makan buah khuldi? Tak bangka Hawa, makanya tinggal di dadanya. Ini dalam satu riwayat yang sahih saya pernah baca. Makanya maaf sekalian, atas kesalahan itu kemudian Allah mengatakan bentuk hukumannya Hawa, kau dibuang ke bumi, bukan dibuang. Hukumannya ini kau dikasih turun ke bumi dulu. Di panangkoron di Lunoa. Iya. Tapi bukan dibantai, bukan juga dijadiin ponto. Iya, di Arab. Turunlah Hawa. Turunlah Nabi Adam alaihissalam. Disimpan di bumi. Hukuman yang kedua adalah dipisahkan antara Nabi Adam dengan Hawa. Riwayat yang pernah saya baca bahwa kemudian Adam dan Hawa ini berpisah kurang lebih 100 tahun. Salo nanjo tas si cini. Kira-kira kata Pak Ibu sekalian, puna beru-beru lepak kini nikah, nampak kini pasti salah. Si tahun mo, atau si tengah tahun, atau si bulan. Kira-kira teka mah berarti tak boyang. Lele berarti tamu ni kayu-kayu, ang kering ini pasti salah kipoing. Hawa begitu ratusan tahun dipisahkan. Maka muncullah rasa rindu itu kepada Hawa. Hawa pun demikian, rindu kepada Nabi Adam. Nak kutongin nih Hawa mari Nabi Adam. Oh tekirong. Ini kak bahasa Mangkasar. Kak paham jadi bahasa Mangkasar, ha? Ini kak pakai bahasa Mangkasar atau jadi kan sangin tuh batu ngasing kiri Korea ni cara mai setengah mati begitu kate. Setengah mati pote-pote kate lingutungi rawa. Amak kaleking kate lagi mak kale ceram kata ni sena nyebat tuan tuh. Maka kerinduan Adam kepada Hawa begitu rindu sekali. Hawa juga begitu rindu kepada Nabi Adam. Nah kanan jo istilah nanjo tau ata riolon jo pun nulis mo surat mangri cobe nanjo.
Na kana enakken ni rapa nga ikaw tu rapa ko ura amantang ilalangan na bukulengku. Puna kulakanan ni bukule puna kulakanan ni urakku marina solon cirakku marido mitalasakku. Ikaw mintu si paru atalasakku puna tena kukucini lusakku saring ngatingku. Itulah begitulah Nabi Adam. Iya. Bapak-bapak pasti ingat tuh dulu tuh. Iya, karya Allah tena patalipong ditulis surat kijai. Iya. Nagappan jure tuntas sikola na gurunta boleh guppang baca surat tas setengah mati lagi. Hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan antara Nabi Adam dengan Hawa ini sangat luar biasa. Rindu sekali. Maka Adam alaihissalatu wassalam naik ke Bukit Arafah. Bukit Arafah itu juga disebut dengan Bukit Cinta. Kenapa? Karena di sana pertemuan antara Adam dengan Hawa. Di atas Bukit Arafah itu Adam apa tungkul. Rindu dia nawa-nawa terus itu Hawa. Di mana ini Hawa? Temai kuntu nalimaci Hawa. Kenapa kita tidak ketemu memang? Rindu sekali. Bersenandunglah Nabi Adam di atas itu, di atas bukit Arafah itu. Hawa, oh Hawa, saloku ang amolinaku. Minggatena piriduan saur yo, tena pi. Contoh jinjo. Hawa ini rindu, Daud ini rindu. Sekalinya Pak Ibu sekalian suara Adam itu, Nabi Adam itu sampai ke telinga Hawa. Nalangir kisaran Hawa. Saya kenali suara itu. Itu pasti suaranya Mas Adam itu. Gembira Hawa. Waduh, Mas Adam, pasti Mas Adam itu. Muka rindu sekali. Dia cari. Semakin mendekat, semakin jelas itu suara dengar. Betul, itu pasti suaranya Mas Adam. Saya tidak salah lagi. Itu pasti suaranya Mas Adam. Maka Pak Ibu sekalian, dari bawah Bukit Arafah itu melihat ke atas. Oh, Mas Adam bertele itu Hawa di bawah itu. Kamu tahu ibu-ibu kalau nakus sama suaminya tuh, bapak-bapak pernah jangan kasih begitu suami tak? Pernah jadi? Tambahi sampang itu. Mas Adam, rindu sekali saya sama engkau ya Adam. Wahai Mas Adam. Adam melihat ke bawah, Hawa di bawah, Hawa. Rindu sekali juga Mas Adam ini. Maka kemudian Hawa mau berlari naik ke Bukit Arafah. Tapi kata Mas Adam, jangan kau naik, aman tak kau rawa. Jangan kau naik mai. Hawa ini sudah tidak sanggup menahan kerinduannya. Dulu mina puluh Nabi Adam. Ketong ibu-ibu kalau rindu sekali sama suaminya tuh, mau sekali mina puluh. Iya, bayangkan yang punata lumbu lagi di Tamparang. Iya, tidak lepas kini rakak bodoh. Luar biasa ini. Maka Bapak Ibu sekalian mau lari dari Hawa ini, dari bawah gunung naik ke atas gunung itu. Kata Nabi Adam, berhenti di bawah Hawa. Tidak kau naik mai. Nah, kenapa ya Adam? Kenapa ya Mas? Dulu mak. Iya, saya rindu sekali mah ini Mas. Nah karena Nabi Adam, cukup saya yang turun. Kenapa? Cukup saya yang turun, tunggu saya di bawah. Maka turunlah Adam alaihissalatu wassalam. Hawa ini menunggu di bawah. Adam berlari dengan pelan-pelannya berlari turun dari Bukit Arafah ini. Ya, berlari turun-turun mendekati Hawa sambil bernyanyi. Kabe husi kabe gema. Contoh jinjo. Maka larilah turun itu Nabi Adam. Bisi-bisi itu Nabi Adam. Kenapa ki? Apa Hawa? Kenapa ki larangan naik? Nah kenapa mau kok bisi-bisi ki karua-rua aja kini talas rilino Dunia ini milik kita berdua. Itu baru. Karena ruat tuan kita lah hanya ruat tu katanya pakai ni mae. Mana bapak tatang lasukan pak. Tuh. Nah karena anjo kularang kau sumpah ngan lari naik ambun tulia irate di Bonto Arafah. Di Bukit Arafah, karena saya takut nanti ada anak cucu tanah pinawang konia baik-baik nih ngundang burakne. Paham ini Pak Bu? Anjo bawang Pak Ibu sekalian Adam jibat turate di bontonaun di Hawa, nah jai janen nih baik-baik nih kabitikan angundang burakne. Mana teh burakne nana ambil ngase, ya toh? Itu disebut dengan pelakor. Apa hikmahnya ini Pak Ibu sekalian? Orang kalau rindu dengan sesuatu, ujian yang paling berat adalah ujian kerinduan. Tidak ada yang lebih berat daripada ujian ini Pak Ibu sekalian. Karena obatnya asibun tulu pagi anjo ni kanak kukia nampak injo nampak rampak injo nakutta. Itulah ujian kerinduan sangat berat.
Makanya ibu-ibu dulu mungkin kalau ingat mantannya tuh, kalau rindu sekali sama mantannya itu, susah sekali tuh. Teh aku limbangin tu bala kan, limbangin tu bala kata reta aku palu-paluin no. Apa lu-paluin mama yang penting si jeni kacobekku. Oh lompuangan aku napa ibu sekalian mau ketemu dengan pacarnya. Tidak dia rasakan itu palu-palu yang menyentuh bitisnya. Teh anak kasih ki, kau anak muda, teh aku limbangin pakai buka. Jangan kau lewati pintu ini. Kapan kau lewati pintu ini, ku palu-palui kau. Mingka apa kajarian Pak Ibu sekalian? Palu-palui mah, yang penting si jini kacobekku. Kenapa dia mau seperti itu Pak Ibu sekalian? Karena rasa rindu itu lebih besar daripada rasa takut. Dan itulah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan selesai sampai jam 12 malam. Lalu selalu juga cariatin aja. Ini singkat-singkat misalnya toh. Dan mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Iya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Iya. Ya terus ki promosi dong. Masa sopi COD terus riapeta sopi COD. Nak ku kana tuh like, share, dan subscribe. Dirahmati rahmat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang paling berat adalah ujian kerinduan. Dan obatnya harus kita ketemu dengan apa yang kita rindukan. Nah, pertanyaannya kemudian, hari ini, detik ini, siapa yang paling kita rindukan? Apa yang paling kita rindukan? Tempat apa yang paling kita rindukan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena saya tidak bisa tebak apa yang ada dalam hati kita. Betul? Nah, Pak Ibu sekalian, orang kalau rindu kepada Allah, tidak ada jalan yang dia tempuh, tena arungan lana arungi, pasangalen na arungan mari masigika. Datang ke masjid, berwudu dengan sempurna, masuk ke dalam masjid, dia kemudian bersedekap. Allahu Akbar. Nampai na angkat takaberena langsung mati jeni matana. Allahu Akbar. Kenapa dia menangis Pak Ibu sekalian? Karena ternyata rasa rindunya sudah terobati. Di saat dia mengatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, dalam hatinya, Allah saya sangat rindu kepadamu. Allah langsung masuk ke dalam hatinya, mengobati rasa rindu itu, terobati semuanya. Ibu-ibu kalau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, cobalah bangun di sepertiga malam. Rasakan kerinduan itu. Bagaimana hebatnya ketika kerinduan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bersatu. Antara Allah rindu dengan kita, kita pun rindu dengan Allah, bertemu di sepertiga malam, kita berdua-duaan dengan Allah, melepaskan rasa rindu itu. Masya Allah. Tapi inilah yang jarang kita miliki sebagai seorang muslim. Bangunnya jam 7 pagi, sholat subuhnya jam 9 pagi. Bagaimana mau bangun sepertiga malam? Nah karena itu ya Allah, berikan saya kemudahan ya Allah, lulus kuliah. Tapi malas bangun sepertiga malam. Anda tuh nyinggung bela ini ya. Maka mau dimudahkan urusannya Pak Ibu sekalian, bangun di sepertiga malam. Lepaskan rasa rindu kita kepada Allah. Karena saya yakin dan percaya Pak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini punya rasa rindu kepada Allah. Cuma kita tidak mendalami rasa rindu itu. Apa yang membuat kita buta dengan rindu tak kepada Allah Subhanahu wa taala? Dunia, pekerjaan, popularitas, organisasi. Kita disibukkan dengan itu, sementara Allah senantiasa memanggil kita setiap saat. Masuk waktu duhur, apa panggilan Allah? Hayya 'alas salat. Masya Allah. Kira-kira bapak-bapak pun agak menyusarana mintunta. Hah? Iya, saya alhamdulillah sudah menikah. Bapakku nak ke penghulu. Iya. Jadi pun nak nikah pindrong malak-malak kan. Hadirin rahmati dimuliakan Allah Subhanahu. Setiap saat Allah panggil kita. Kenapa Allah panggil kita 5 kali sehari semalam? Bukti rindunya Allah sama kita. Cuma kita yang tidak pahami bahwa Allah sedang rindu sama kita. Ambang kita tetaluri subuhan dilanggar kinjo jangan tingkoko. Tingkokoko. Ambang jekina iya yang kemponto jene takmiat tindur gipole. Kita tidak pahami bahwa Allah sedang rindu dengan kita. Anja sebenarnya Pak Ibu sekalian interupsi untuk kita. Interupsi untuk kita bahwa Allah sedang rindu. Jadi sampai pun ambang kita tetalur sibuna tingkoko jangan ta kipinak nak kinjo kan Allah Taala nakku kimari nak kede memang ngale jenis sambayang nampak ingintengan sambayang tahajud.
Di situlah kita melepaskan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita sedikit dalam satu hadis qudsi yang begitu panjang. Nakana min jose riang ngata mangiri kareng Allah taala kareng. Lanu pelake ka antumai. Nakana Allah taala tina jana laku pelak ko atangku. Nakana ngapai kaya apa ngapai palek kam aku saren tu kala ni kiri ngak lampa. Nakana o atangku. Laku bolik ko rese rian tampa. Maare ngalino. Ataku tanang kareng. Ilate kam mai bate ku sibun tuli katte pun naman tangar rilinoa kareng. Nakana kareng Allah taala pun naku boleh mako rilinoa. Laku boyang ko agang na anjo aganu te na nairo kana pak risi. Na anjo aganu san lagi bate nula nangai. Saya akan kirimkan satu malaikat untuk kamu menjaga kamu. Nakana kareng. Jadi bagaimana cara aku nanti kareng punero kasih sini katte kareng. Nakana sabar mako. Saya akan simpan kau di tempat yang paling kokoh namanya rahim. Ibu. Rahim ibu kita. Kau disimpan di tempat itu nanti. Di sana ada malaikat yang akan menemanimu. Kemudian yang punya rahim itu adalah malaikat yang tak bersayap. Namanya ibu. Amma. Tuh. Bahasa Inggrisnya juga amma. Kau disimpan di situ. Nakana kering. Tena janjo nalana tambah kan jo kering. Tena janjo nalana sesa kering. Nakana tidak. Itu nanti akan jaga sekali kau itu. Nanti ketika kau di kandungannya, ketika kau besar di rahimnya, mulai membesar, umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sampai 9 bulan, kau mulai membesar. Ibumu mulai kunrare, duduk kalau langgiling kalau takule, anggilin rai takule itu, dan naik, kan dia bapak anda setan kule. Tidak ada kewajikan. Tapi dia tidak pernah mengeluh, asulu mau kuliah deh. Malasin itu lan ribatang. Tidak pernah. Ada sini ibu-ibu pernah mengeluh begitu? Enggak. Dia ulus na sapu-sapu nyo boleh. Nah, sanang ko na di, punalas suko sala na di, ajari ko anak tumabaji. Lompo ko na nubala sa kate ni na sapu-sapu nyo Pak Ibu sekalian. Saking besarnya kasih sayang ibu. Maka Pak Ibu sekalian, keluarlah kita di umur 8 bulan atau 9 bulan kurang lebih dari rahim ibu kita. Keluar dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rupanya di sini banyak ibu-ibu majelis taklim ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini perlu dikembangkan lagi nih. Cewek-cewek, bapak-bapak semua masuk semua majelis taklim. Teh ibu-ibu bawang. Iya. Kan jola imang rimasi teh ibu-ibu, bapak-bapak. Kan tentu para lutong ke majelis taklim. Majelis taklim artinya majelis ilmu, teh majelis ibu-ibu. Ini salah paham ini. Saya punya majelis taklim 5 di bawah. Saya bilang aja tuh suami kita pergi majelis taklim. Ngapa saya ikat majelis taklim? Ikat naba baca Quran tanya burak nenta dilekang iman salah baca Quran tekam mami. Jadi para ni babajiknya burak-burak nih ya. Lanjut ya. Kesingka lambe-lambe misalnya lari pongur bicara maya. Maka Pak Ibu sekalian, keluarlah kita dari rahim ibu. Keluarnya kita dari rahim ibu, Allah kirimkan satu malaikat untuk kemudian melindungi kita. Dia kepakkan sayap malaikat itu sehingga kita keluar dari rahim ibu kita tidak merasakan sakit. Amat tajikun raring. Tapi sekalipun Pak Ibu sekalian setengah mati yang mata marang, setengah mata yang ronta marang Pak Ibu sekalian, dia tidak nyari-nyari. Sesalalan kumana deng, sesalalan kumana lukam di parisina, dia mana kemana? Tidak. Karena biasanya tidak pananggan nas saya si tahu, dia mau boleh. Maka keluarlah Pak Ibu sekalian, kita dari rahim ibu kita. Di tengah malam kita menangis, bangun ibu kita kudung. Nasana tidodo nanjum mata. Garing ipui mata, tena na parutu sugi garinna. Keluar kita Pak Ibu sekalian menangis di tengah malam gelap gulita. Dia kemudian nyalakan lilin. Naparindra lilinna. Nampai kemudian nakalain. Lebak kinyo nakalain Pak Ibu sekalian, bapak tari boko tadi gule-gule tonggo bitoje. Ikaten ni pasusu. Maka dia halus-haluslah kita. Nah, sanang kuna. Nasandang ko na, nasapu-sapu. Saking sayangnya itu ibu sama kita, nyamuk 1 ekor pun tidak rela melihat tena na ero kinyo na cina mata pun na dia lamu arak kiri kalenta. Natempan jo lamu ka. 1 ekor nyamuk. Kenapa begitu? Karena saking cintanya sama kita itu ibu ta. Siapa yang membuat dan menghadirkan rasa cinta itu Pak Ibu sekalian ke dalam hati ibu kita? Allah. Di saat kita mulai besar,
Kule maki dete-dete, kule maki sepeda, kule maki motor, nilimbang maki Kabupaten Bantaeng, nilimbang maki Kabupaten Bulukumba, dete maki mange-mange, amat taribala mati jenni matana, nandro-nandro, solanan jona na liba mutir, nasaba, sana ginakuna. Timay mo kuntuna, kebetulan amat tak kudon tutina nangising nak galah hapi. Jadi aja nyo karuna tulusuk na apa nyo tulusuk karuna na urang. Hai nakku deh, pasal malam nakku kudon mutir maribala. Oh keren. Dia berdoa di saat kita jauh. Di saat kita pergi kuliah. Di sanalah di atas sejadah ibu kita sedang berdoa. Apa napala mata Pak Ibu sekalian. Ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada anakku. Ya Allah mudahkan segala hajat-hajatnya. Mudahkan urusan-urusannya. Pak Japa matu-matu tongi dan lena kering. Pak lulusut tongi kuliah kering. Pak jari tongi taubah haji kering. Amat tanpa palak doang ngangki. Siapa yang memunculkan rasa kasih sayang itu kepada ibu kita? Allah. Sekarang berikutnya. Riwatun namo anja rupa tahu Pak Ibu sekalian. Aku lemi sepeda. Aku lemi motor. Aku lemi oto. Naisem minjo na lambaki anne butaya. Maka pada saat itu nakan Allah Ta'ala mulai mana ewa anjo atangku. Mulai mana ewa anjo atangku. Pasti kita bertanya. Tidak mungkinlah seorang hamba sekecil kita ini mau melawan kepada Allah. Tapi ternyata Allah Ta'ala sambung. Bagaimana cara hambanya tekam menjotan Allah Ta'ala ngewa mari Allah Ta'ala. Nakana riwatuna mo kulen jaguru, riwatuna mo kulen neba, riwatuna kulen mangkulu. Na ewa manjo atangku siagam panggau kang kodi. Jadi kalau kita bermaksiat, apa enggau kang kodi Pak Ibu sekalian, pada hakikatnya kita sedang melawan Allah. Paham ini? Lanjut. Riwattunna monjole bakana ewa atangku, nakulle minakullea, naballi minakerukia, nakandre minakerukia. Rigau niak nakam manjo Pak Ibu sekalian nakan Allah Ta'ala. Apalagi mairinakke. Kapala rupa tati kan ne rupa katin ne rupa tawa. Riwatuna leba panggaukan dosa pala ki pernakke. Apa na pala? Pajarian tongan jo agarakku kudunge. Panjarian tongan jo balu-balukangku kudunge. Panjarian tongan jo bisnisku kudunge. Maka dijadikanlah itu agar-agarnya naik balin nagar ka, naik gade-gade na bali-balin na gade-gade na, naik bisnisnya, naik usahanya. Pada saat itu hamba itu tetap lupa dan tetap melawan Allah. Niewa ke Allah Ta'ala. Nah kan Allah Ta'ala, tapi saya belum dendam. Kenapa aku dendam? Andren aku balas, nah kan Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi itu aku balas. Lalu kemudian Pak Ibu sekalian, riwattu ni'namo. Leba panggaukan dosa. Tenan aku andren aku dendam. Apalagi poirinakke kusare ipole. Yang terakhir rigau niakna mobattu mairinakke pala popporo. Jai mi dosana 50 tahun italla sarilino 58 tahun apanggaukan dosa. Di detik-detik terakhir battu mairinakke pala popporo kupamupporang ipole dosana. Pertanyaan saya, apa pipole ini tayang battu lillah ta'ala? Hebatnya Allah Pak Ibu sekalian, seluruh fasilitas yang kita butuhkan. Nah sering ngasih gelat Allah, alhamdulillah. Lalu kemudian apa yang sedang kita cari kepada Allah? Maka jangan heran ketika dulu kita menjadi orang yang kaya atau sanak kalau menyanta, diolonia ki barang-barang tajai, ada mobil, anak banyak, istri cantik, rumah mewah, segala fasilitas ada semua di dalam. Jangan heran Pak Ibu sekalian ketika suatu waktu mobil datang patariknya. Karena rumah ini sudah dikasih masuk surat-suratnya di bank, datanglah bank. Rumah sudah mulai diintai oleh bank kredit. Anak-anak karena tidak dididik dengan agama. Anak-anak ada yang sabu-sabu, narkoba, ganja. Mereka berkeliaran. 5 anaknya tidak ada yang beres. Pada saat itu istrinya mulai kacau. Dia menghina suaminya. Burak ne apa netena nak kule parutu subaine. Burak ne apa netena nak kule nalasi baine. Burak ne apa netena nak kule nalasi anak. Bajikan ngampuna di bokoya. Ni bokoy ko laboy anyo e burak ne kule nalasi burak ne. Aba bola laboy burak ne akule nalasi baine. Ditinggalkanlah kita Pak Ibu sekalian. Coba kita camkan ini. Di saat kita dalam keadaan terpuruk seperti itu, kita belum kembali kepada Allah. Tena kita nerangi Allah Ta'ala. Maka Allah datangkan lagi satu bentuk panggilannya. Kita dikasih penyakit.
Nasare maki garing Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Belum kita datang kepada Allah, belum kita pahami bahwa ternyata Allah sedang mengajak kita, Allah sedang memanggil kita. Tetes siapa, Mi? Jam 8. Iya. Kanak-kanak. Oh, ini jangan kupale Iya. Ini aku juga cini jantan gambar Maka Pak Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timah misalnya sumpah. Lanjut. Di saat kemudian semua harta kita sudah ludes, labusu toek garing kipole. Tena penipaham yang karena sementara Allah sedang memanggil saya. Nah kiok kila ta'ala nih, kita belum paham. Nah sehari maki garing Allah Ta'ala garing tak kule meeting. Ni era makinai rumah sakit Anwar Makkatutu. Lala makiri rianua, lala makiri di ruang ICU. Amonra. Ditutup gardeng. Ada naik mai ni bayui. Lamulu mai kiri-kiri, di kanan, tenek kulle, mai di kiri tenek kulle, la menting kini, katanya muni kulle menting. Maka masuk waktu asar. Sayup-sayup suara azan itu melalui lubang-lubang dinding ruangan itu masuk ke dalam telinga kita. Kita dengar sayup-sayup azan itu, Pak Ibu sekalian. Apa bunyinya? Hayya 'alal falah. Masuk ke dalam telinga kita, baru kemudian menetes air mata ini. Keluarlah air mata itu. Hati kita mulai sadar, ya Allah, oh kering, ternyata nuwalle barang-barangku, nuwalle anakku, nuwalle bainengku. Ternyata ikau paling kiu-kiu kakareng, ikatte paling kiu-kiu kakareng. Baru dia sadar di saat berada di ruangan ICU terbaring menghadap ke atas. Pada saat itu dia memohon dengan tetesan air mata, dengan kesedihan yang begitu pilu kareng. Berikan saya kesempatan untuk sehat lagi. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk kembali bisa ibadah. Maka Allah kabulkan doanya. Diterima doa kita. Seketika itu lumpuh berhenti. Tangan kita segar, kaki kita kuat berdiri. Bangun dari tempat ICU itu, keluar dari ruangan. Dokter, perawat heran. Apa nih? Nah karena mohon maaf, saya sudah sehat, izinkan saya pulang. Oh ya silahkan pulang. Pulanglah kita Pak Ibu sekalian. Pas keluar dari rumah sakit, ketemu dengan Masjid Raya Bantai. Di sebelum masuk Masjid Raya Bantaeng ternyata ada tempat ambil air wudhu. Di situlah kemudian kita berwudhu. Mulai kemudian kita putar keran, air mata ini terus mengalir. Kenapa? Baru menyesali. Ternyata sejauh ini Allah memanggil saya tapi saya tidak sadar. Kita cuci tangan, berwudhu dengan sempurna, masuk ke dalam masjid, berdiri dengan tegak. Air mata mulai bercucuran. Allahumma firli, Allahumma firli. Karena kita meporang karena kita meporang karena. Risikuntu gau dosa lebak aku gau kang Allah loa. Baik na dosa lompo lak bian napa ya dosa cadi. Baji na dosa cadi lak bian napa ya na dosa lompo kadang. Iya aku sangaja ya segang anja tak aku sangaja kadang kita mepurang kadang. Apa jawaban Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat وَجَنَّةٌ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Karo-karo mau main aku pamupurang ko. Pala popor aku liban aku pamupurang ko. Setelah Allah maafkan kita, wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan saya akan kasih kau surga lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk isinya. Nampak kita tambah isinya. Iya dende. Karena kita tahu ni asengi Pak Ibu sekalian, karena annelino tempat yang singkat, tempat yang sebentar, tempat yang pana ad dunya panaun.
Anne linoa sinampe ji. Lan reki dakai ni bokoi mi Pak Ibu sekalian. Sehingga nakana tahu tuata, oh ana tutulalo ko matalla sa ritompo na linoa. Nasaba anne lino rapan ji sipak kadida mata, kamak kadidanu antu mate tomma ko ana. Betul? Olo kita lah sa rilino Pak Ibu sekalian. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tunggal-tunggal anu napas saka pastilah mati. Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah. Bajik kodina anne talla saka sebenarnya panguji jintu mari kau. Lia beluakum ayyukum ahsanu amala. Kira-kira inai lari pasimbangenu anne la kami nambaji panggaukana. Selama talla sekiri tumpuk nalinoa. Wa ilaina turja'un. Dan sampai pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, proses kembali kita kepada Allah bagaimana Pak Ibu sekalian? Apakah riwatun nani palemba anne tallasatta rilinoa nani panau makiri kubur kah? Atau alam barzah? Seperti orang mematikan lampu. Sikali ini pakodak mati, ini pakodak rindai. Tidak. Ternyata digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat. Sewaktu beliau Isra dan Mi'raj. Aku tanya Nabi ta sari batang. Siapa tahu mau kumati nak kena ya Rasulullah nak kena bilangan tahu malibam muterang. Bagaimana sakitnya sakarat? Nak kena ya Rasulullah. Anjo parisi na riwatun na ibubu nyawaku ya Rasulullah. Rapan ji bembet telah sanale ni sisil bukulin. Allah haula wala quwata illa billahil azim. Apakah pada saat itu Nabi menangis karena dirinya? Bukan. Tapi Nabi pada saat itu menangis Pak Ibu sekalian langsung membayangkan kudun tika maminjo umatku ni kerja nepon dari bantaing. Joka biasa gara-gara pilkades. Dia pikirkan kita. Cuma tidak kasar. Kiasan na jinjo Pak Ibu sekalian. Langsung pikirkan kita. Tika maminjo hatangku kudu. Tekam maminjo salang anjo tu minawanga marinak ke umatku bagaimana nanti nasib umatku poneni bubu kinyawana batu di batang nakalena. Bagaimana nanti ketika menghadapi sakarat yang sakitnya seperti seekor kambing dikuliti hidup-hidup. Dia langsung ingat kita. Maka Nabi bertanya kepada orang kedua. Kau sari batang, siapa bilangan mau kau tahu mati? Nak harusnya nak bilangan tahun mati. Hingga tena panamarin aku kasihan ni parisi dari waktu nani bubu nyawaku masih dirasakan sudah ratusan tahun. La haula wala quwata illa billahil azim. Nak kana tekam mai parisi na mati kau sari batang. Nak kana ya Rasulullah. Nak kenyo ku kasihan kenyo parisi na mati ya. Rapang itau tala sandal ini padang pisa 80 salapang. La haula wala quwata illa billah. Sakit Pak Ibu sekalian. Tapi kemudian kata Nabi, ar-ruhul mu'min nyawana antu tau matea, tau nibuk buka nyawana batu di batan nakalena, tau mu'minga nibuk bu nyawana batu di batan nakalena, kama salir ruhi rapan ji antu nyawa. Ini saya lihat di belakang anak kakak ini tidak paham bahasa Makassar. Paham bahasa Makassar? Tidak? Oh, ya kudung. Nampak protokol kau sampai nak pakai bahasa Makassar ki. Iya, ndak paham ki dia. Iya, pokoknya makalah tuh bagaimana? Kalau kelihatan itu gigiku ketawa, jadi iku mau ketawa tuh. Iya, singkat mau pele nama habrata. Iya, punah tena seorang punah kacini itu gigina, makka lagi punah solo jadi matana ngaruh gitu, punah joget-joget gitu ranui. Nah, injo. Hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruhul mu'min nyawana saya tahu mukmin. Kama salir ruhi rapan ji antu nyawana. Yakhruju sya'ri min ajid. Puna ni pasulu mo nyawana batu di batan nakalena. Rapan ji antu lawara bannang. Ni besok batu di tari gua. Tena nak bate Pak lulukanna. Masya Allah. Ternyata Nabi ada gambarannya untuk kita. Dan mudah-mudahan kita yang merasakan itu Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Betulkah itu Ustaz? Kalau kita nanti dicabut nyawanya tidak dirasakan. Dalam satu riwayat, anjo ben tau mu'minga, bukan ben. Anjo tau mu'minga punna sulu mo nyawana, kama je tau sulu songo na baturi, sok bolok bukulena. Itu Masya Allah. Tidak dia terasa itu. Orang beriman ini. Siapakah itu orang beriman? Innalladzina qalu ثم استقاموا ربنا الله ثم استقاموا
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah orang beriman. Tena nalek ba apa rua mangere kareng Allah Ta'ala. Dulu sering bawa makanan ke laut, sekarang tidak nih. Kenapa? Sudah ada iman dalam hatinya. Dulu selalu datang ke pegunungan. Bawa apa? Bawa songkolo najangang. Sekarang tidak nih, karena ada iman di hatinya. Dia istiqomah di dalam keimanannya. Mati nanti dicabut nyawanya karena tena nalai bapak ruari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, itulah yang digambarkan oleh Nabi. Keluar nyawanya dari jasadnya. Rapanji ati songo asulung asolong batu risok bolok bukulena. Masya Allah. Bagaimana bisa Ustaz? Sekarang kita kembali ke ceramah yang pertama, karena pasti kikulpai itu. Bagaimana maksudnya Ustaz? Pak Ibu sekalian, di saat kita ini dicabut nyawata karena kita orang beriman, Allah hadirkan rasa rindu itu lebih besar kepada Allah daripada rasa sakitnya nyawa ketika dicabut dari jasad kita. Dikeluarkanlah itu jasad, ditarik mulai dari ujung kaki, tapi rasa rindu ini sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, riwatuna di bubu nyawata, ni pasulu nyawata batu riwatana kalenta. Datanglah ini malaikat Israel bersama dengan malaikat-malaikat rahmah di dalam kitab Ar-Ruh dan kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Maka Pak Ibu sekalian, diceritakan di situ. Pada saat malaikat Israel datang, dia ternyata sudah membukakan pintu antara mata si mayit yang akan meninggal ini karena dia orang beriman, antara matanya dengan surga. Jadi dia melihat kenikmatan surga jauh lebih hebat, jauh lebih indah, jauh lebih nikmat. Baru dia lihat. Dan ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Di saat datang malaikat Israel, dia pakai wajahnya yang paling tampan. Maka suatu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Israel, "Nakana talungallo mo konen rini mantan ribala ku pasadiangko bembe tenu kanre. Ku pasadiangko kanre tenu kanre ngapa kontu? Nakana saya tidak makan." "Kau siapa?" "Saya ini malaikat Israel." Tak bangkai. Nakana ke malaikat Israel. Kaget Nabi Ibrahim. Apa nu bebet tumeri bala? Nah karena saya kan suka. Kau nyok anggap ku sahabatku jadi batuan rini asilaturahmi. Maka kata Nabi Ibrahim, begitu saya mau tanya. Nah kenapa? Bagaimana wajahmu ketika kau cabut nyawanya orang yang beriman? Maka kata malaikat Israel, pejamkan matamu. Dipejamkan matanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata malaikat Israel, buka. Dibukalah matanya Nabi Ibrahim. Dia tatap itu wajahnya malaikat Israel. Apa kata Nabi Ibrahim? "Masya Allah, oh keren, kada jaku tenten numpak jari surga." Cukup dengan menatap wajahnya malaikat Israel sudah mewakili nikmatnya surga. Masya Allah, tampan sekali itu Pak Ibu sekalian. Bagaimana kalau dia ada di Bantaeng? Ada, iya toh? Iya, cuma mungkin tidak dapat cinikan kita jana. Tentu kalau dipungur kena ke malaikat Israel. Iya. Maka Pak Ibu sekalian, yang kedua, bagaimana caramu cabut nyawanya orang yang tidak beriman? Nah karena jangan mau ke Ibrahim. Tidak bisa kau lihat ini. Tidak bisa lihat ke wajah yang satu ini. Nah karena please, kita akan bersahabat. Nah karena pejamkan matamu. Dipejamkan matanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu kata Israel, "Ya Ibrahim, bukalah matamu." Dibuka matanya Nabi Ibrahim. Nah jadi kita jana Pak Ibu sekalian, malaikat Israel dalam bentuk ketika dia cabut nyawanya orang yang tidak beriman. Pinsang enjo Nabi Ibrahim talu bangi. Ingkatena dibokari malaikat Israel. Nyari naik mulai dikutanang. Apa nakana Nabi Ibrahim? Nakana Nabi Ibrahim, ngapa kau Ibrahim? Langsung ikan Nabi Ibrahim. Andai mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tena napa jari inaraka, cukup minna kujallin tanjanu wahai Israel, lebih sakit dan mewakili sakitnya ketika kita disiksa dalam neraka. Tanjana malaikat Israel ini Pak Ibu sekalian. Tena punya napa garabung kinyo na bubu nyawanya. Yang digambarkan bahwa ketika dicabut itu seperti kail pancing, dikasih masuk ke dalam mulut, tak ditarik, ikut semua gigita suram purasina. Begitu sakitnya katanya. Maka hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambarannya untuk kita supaya jangan terlalu takut. Jangan sampai pulang kita dengar ceramahnya Ustadz Andi. Iya, Ustadz Andi Ar-Rozi, amotere kita maki mai ri galunga, te maki mai ku kota maki mai ri tamparanga. Ngapa kita mai galung? Lama ate mito sampai mami to ni boyune. Dum pala tongkin juga puna tena ki kanre.
Lah ngapa ki? Ya toh? Maksudnya adalah ada motivasi untuk kita bahwa Nabi memberikan gambaran kepada kita. Apa gambaran Nabi? Kalau kita beriman, istiqomah dalam keimanan, maka dicabut nyawa kita dalam keadaan baik-baik saja. Maka dinampakkan wajahnya malaikat Israel. Man anta, siapakah engkau? Dia menjawab, ana malaikat Israel. Lalu kemudian apa kata malaikat Israel? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiada mau kau malas sarik batang. Tidak usah kau bersedih, tidak usah kau nangis. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Andai kau yang engkau kabar, apa kabar nu? Nah karena sampai kau dibantamu ke surga cara mana mau dibeta jago ripil kades ka. Sebentar kau mau dikasih masuk dalam surga dong pala nu. Hanya pil kades kan nyogok ke boleh. Dibeta tuh cukup. Aduh, ini kau dikasih masuk dalam surga gratis. Fasilitas lengkap. Kau langsung jadi bupati di dalam tanpa dilantik. Iya tuh. Yang melayani kau dilantik bidadari banyak sekali. Maka si mayit ini tidak merasa takut. Kalau begitu ambil cepat nyawa saya mau tinggalkan rumah yang kumuh ini. Kalau begitu ambil cepat nyawa saya mau tinggalkan tempat yang penuh dengan siksaan, tempat yang penuh dengan caci dan maki, tempat yang penuh dengan fitnah ini. Ambil cepat nyawa saya. Maka keluarlah nyawanya itu dalam keadaan disambut oleh malaikat. Ruhnya harum semerbak, bau kasturi, parfum kasturi. Harum ruhnya, kenapa? Karena dia orang beriman. Diangkatlah naik ruhnya. Sambil kemudian malaikat di atas langit ini membuka pintunya, pintu langit pertama dan seterusnya. Dihadapkanlah kemudian nyawanya itu dibawalah naik nyawanya itu ke langit yang paling tinggi. Maka pada saat itu malaikat itu bersenandung. Dia nyambut kita. Apa? Ahlan wa sahlan ya rahmah. Ahlam wa sahlam ya ibadiyar rahmah. Ahlan wa sahlam, selamat datang ikau umma ikau atani karanuanga. Ia minne kutain tulusu neran nai amalas sambayan na punna subuh. Ia minne kutain tulusu neran nai amalas sidakana punna juma. Tena nairo na cinin lalo bawang anjo celenganga. Ia minne kutain anne neran nai. Ia minne kutain tulusu neran nai pahala sidakana. Ia minne kutain tulusu neran nice pahala-pahala kebajikan. Sekarang dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira. Menjelaskan Allah taala di dalam Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyah. Amu tidak mau kumangir karing Allah Ta'ala dalam keadaan engkau diberikan kegembiraan. Fadakhuli fi ibadi, antama mau kuri golongan na anjo atangku ni sereka salamakkan. Wadakhuli jannati, nampan tamak mau kuri suruga poing. Inilah orang yang seperti ini yang akan diberikan rahmah ketika dicabut nyawanya dari jasadnya. Memang pak riziki, akan tetapi lebih besar rasa cinta, rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala kebanding rasa sakit nyawanya akan dicabut dari jasadnya. Jemaah takziah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, puner ki selamat lino selama akhirat. Nangaiki Allah Ta'ala, nangaiki malaikat ka. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu punat talasakijai. Sayangi mereka, cintai mereka. Lihat betapa susah dan payahnya dia membesarkan. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Lahir kita dalam keadaan dia menjerit antara hidup dan mati. Alasuki sulu pak ibu sekalian, nalai kenapa susu manronta. Setelah itu kemudian dia selalu sayang menyayangi kita. Napanya konyak kinjo kandre. Kuntungan na cipuru punekate talangandre. Nah boleh-bolehkan ki, maka berbakti kepada kedua orang tua. Nah karena Allah Subhanahu wa taala ridallahi fi ridul walidain. Punna rela mu Allah taala ia mi antu napas sabakki relana batu tau beri tau tuata. Inka wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Punna nasu Allah taala napas sabakkin tukutaing nasunatun tau tuata mangirikatte. Jari kita tutui bunda talasakki tau tuata. Pak ibu sekalian, baru saja viral ini na tuntut tau tuana kodong anu talasakki jana pak lagang harta warisannya la haula wala quwata illa billah.
Saya bisa meyakini inilah anak yang durhaka. Kapan kita durhaka kepada kedua orang tua? Jangan harap kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Lino kisino, lino kine sapu palak kiri lino, labi panang kiri akhirat. Kita akan celaka selama-lamanya. Kalau kita berdosa kepada kedua orang tua, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sedang kita cari, dunia dan akhirat. Doa orang tua insya Allah dikabulkan. Ikatte poin parangku tahu tua ikatte tahu tua iya toh, ikatte tahu tua iya punanas sukirianatta te kisambaran pau, ikatte amma kepunanas sukirianatta papalak doang lalu jono baji kanatta te kisangin tidun anatta nyono naturuki ki. Kalau ki marah, langsung doakan yang terbaik untuk anatta. Ki putar langsung ngatinta. Tanjana tone, ajar bupati lalo kok. Itu doa yang bagus. Teki biri sikit, lele tanjana ini tanjak dok. Yang ki begitu. Hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu kita dipertemukan. Dan ketika itu pula kita akan dipisahkan. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita semua bisa bertemu kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah mungkin yang sempat sampaikan. Mohon maaf pun aku kurangi cara maku. Dan mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di waktu yang lain. Bapak dan ibu semua sehat. Anak-anaknya jadi anak yang soleha. Rezekinya halal. Kemudian dijauhkan dari rezeki yang haram. Saling mendoakan satu yang lain. Selamat dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan jaza. Di akhir ceramah ini mari kita doakan almarhumah Indo ala khususan ila ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah khususan ila ruhi Indo ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'dahu fil lana wa laha. Allahumma ya Allah ampunkanlah dosanya Indo ala ya Rahmanir Rahim. Lipat gandakan segala pahala kebaikan ya Allah. Ya Allah jikalau dalam umurnya kurang lebih 100 tahun ini ya Allah ada kesalahan ya Allah, maka maafkan ya Allah. Kami semua yang hadir di tempat ini Allah menjadi saksi bahwa dia adalah hamba-Mu yang terbaik ya Allah ya Rahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maafkan dosa-dosanya ya Allah, lipat gandakan pahala kebaikannya ya Allah. Ya Allah jadikanlah satu di antara keturunannya ya Allah menjadi hafizul Quran, menjadi penghafal Quran ya Allah, supaya kelak nanti Allah akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Rahmanir Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah kami yang datang ke tempat ini ya Allah dalam keadaan berkabung ya Allah, memberikan kegembiraan kepada yang sedang berduka hari ini, malam hari ini. Rahmanir Rahim ya Allah, jikalau hati kami ya Allah datang ke tempat ini ya Allah dalam keadaan gelisah, maka pulangkan hati kami ya Allah dalam keadaan tenang bahagia, karena ada namamu, ada Engkau di dalam hati kami. Rahmanir Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ridhoilah kami ya Allah di atas permukaan bumi ini ya Allah, berikan kami rezeki yang halal ya Rahmanir Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Maafkan kesalahan mata kami, maafkan kesalahan kedua telinga kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Rahmanir Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah kami tahu ya Allah ibadah kami masih kurang ya Allah, kami tahu ya Allah kebaikan kami ya Allah belum cukup ya Allah. Hidupkan kami Allah dalam keadaan Islam, matikan kami Allah dalam keadaan Islam ya Rahmanir Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah jadikan satu di antara keturunan kami ya Allah menjadi hafizul Quran, menjadi ulama yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah, tak kala Engkau menetapkan kami masuk ke dalam neraka kami ya Allah. Namun kami memohon dan meminta pertolongan-Mu ya Allah dunia dan akhirat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.